Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran kita PAI. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran agar kita terus berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan maksimal. Anak-anakku sekalian, mari kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini pada pelajaran PAI yang ketiga di semester genap ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab kedua di semester genap ini, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Ya, baik anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya adalah berita. Sedangkan menurut bahasa, Nabi artinya adalah pembawa berita. Kemudian menurut istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu kepadanya. Itu adalah Nabi. Sedangkan Rasul berasal dari kata ar-risalah, yaitu artinya yang berkenaan dengan penugasan. Sedangkan menurut bahasa, Rasul artinya adalah seorang yang mengemban tugas. Sedangkan menurut istilah, Rasul artinya adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah, yang diberikan wahyu oleh Allah, serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia atau kepada umatnya. Itu adalah Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita hafal adalah ada 25. Tetapi sebenarnya Nabi dan Rasul itu adalah jumlahnya banyak. Tapi yang wajib kita ketahui adalah hanya ada 25 yang wajib kita ketahui. Itu yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, Nabi itu kurang lebih jumlahnya mencapai 1000 lebih. Tapi Rasul itu kurang lebih 315 Rasul. Nah, ini adalah Nabi dan Rasul. Tapi yang wajib kita hafalkan adalah 25. Mari nanti kita akan menghafalkan sama-sama ya. Anak-anakku sekalian, jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi itu hanya melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu diberikan wahyu ya untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Rasul itu diberikan tugas umumnya ada 2. Yang pertama adalah untuk menyampaikan kepada umatnya dan seluruh alam, dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah diutus untuk sekelompok manusia atau sekelompok umat saja. Ya, anak-anak sekalian, oleh karena itu sesuai yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya adalah dan tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti Rasulullah Muhammad itu ditugaskan untuk seluruh umat.
untuk seluruh alam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita akan hafalkan yang mungkin ada dari kita sudah hafal ya, dari Rasul, Nabi dan Rasul 25 ini. Di antaranya adalah dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Mari kita akan coba menghafal dan nanti kalian hafalkan ya semuanya ya, yang 25 ini. Tapi sebelum kita menghafalkan Nabi dan Rasul yang 25, perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Perbedaannya adalah mereka itu diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu Rasul ya. Jadi mereka juga makan, ya, mereka juga lapar, mereka juga perlu istirahat. Gitu. Tapi mereka diberikan kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu anakku sekalian, mereka itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan ya. Jadi makan juga sama seperti kita. Jadi berkeluarga, kemudian menikah dan seterusnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita harus mengetahui kisah-kisah mereka dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya. Dan kita hafalkan 25 nabi dengan menghafalkannya dengan nada biar kita cepat hafal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan penutup segala nabi Muhammad yang terpilih. Nah, itulah 25 nabi dan rasul dihafalkan ya, boleh dengan nada seperti itu. Nah, kemudian ada rasul yang khusus diberikan gelar namanya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya, ada 5, disingkat NIM, NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW ya, disingkat NIMIM. Oleh karena itu, kenapa disebut Rasul Ulul Azmi? Karena mereka diberikan ujian, cobaan yang luar biasa, dan mereka diberikan kesabaran yang luar biasa. Dimulai dari Nabi Nuh. Nuh itu menyampaikan ratusan tahun kepada umatnya, tapi hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Dan bahkan anaknya sendiri pun tidak mau beriman mengikuti Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Kemudian Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bahkan sampai pernah dibakar Raja Namrus. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar pun belum mau beriman mengikuti Nabi Ibrahim. Diberikan ujian, cobaan, dan kesabaran yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Musa. Musa dilahirkan di kerajaan Fir'aun ya, Fir'aun. Oleh karena itu harus berdakwah kepada seorang Raja Fir'aun yang begitu kejam, begitu kuat, tapi Nabi Musa diberikan kesabaran yang luar biasa, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga diberikan ujian yang begitu luar biasa, dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak menyukainya, sampai akhirnya Allah angkat kembali Nabi Isa. Ya, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mengetahui semua bahwa bagaimana kesabarannya, bagaimana ujiannya. Rasulullah Muhammad itu lahir sudah tidak punya ayah, sudah yatim. Kemudian waktu masih kecil, ibunya juga meninggal. Dan begitu cobaan ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, maka dikucilkan, diusir, diboykot dan seterusnya. Begitu ujiannya luar biasa. Maka mereka mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Masih ingat ya, dihafalkan ya, NIMIM dari mulai Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah hari ini belajar kita. Nanti kita akan lanjutkan kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul
ya, sifatnya ada 4 dan seterusnya. Oleh karena itu kita belajar hari ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus semangat. Kita ketahui, kita pelajari Nabi dan Rasul, kita ketahui kisah-kisahnya sebagai teladan kita, supaya kita punya teladan yang bisa kita ikuti. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.